Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Dos. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Patrick Kluivert mengaku terkejut dengan mental pasukannya yang begitu bersemangat dan antusias jelang laga Juni mendatang. Secara mental fantastik, semua pemain ingin bermain, mereka ingin melakukan sesuatu dengan tim. Itulah Ujar yang kita Patrick butuhkan Kluivert sebagai usai supporter. latihan. Pelatih asal Belanda ini mengungkapkan, para pemain memiliki waktu yang lebih panjang untuk menghadapi Cina dan Jepang nanti. Ya, kita akan lanjut latihan. Ini pertama kali kita berkumpul di sini, ujar ex-bintang Barcelona tersebut. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang saat lawan Australia dan Bahrain. Jadi kita punya waktu untuk melihat lagi apa yang harus dilakukan saat pertandingan. Ujar Patrick Kluivert dikutip dari tv1news.com. Semangat seperti itu yang dibutuhkan supaya tidak pantang menyerah, tidak mudah kalah nanti lawan Cina. Karena kita wajib dapat 3 poin di GBK. Tidak boleh tidak, karena kalau mau ikut Piala Dunia, kalau mau jadi peserta Piala Dunia atau setidaknya masuk ke ronde keempat, ya harus menang lawan Cina. Kita harus dapat 3 poin di GBK dan 1 poin nanti di Jepang. Itu 3 poin harga mati dari Cina. Nanti kita lihat seperti apa. Apakah Indonesia mampu mengumpulkan 3 poin atau kita gagal mendapatkan 3 poin. Tapi ya saya sih yakin, optimis timnas Indonesia bisa dapat 3 poin nanti di GBK. Yakin sekali. Dengan skuad yang ada sekarang ya why not? Kan begitu. Terjawab sudah masalah Elkan Bagot. Sudah sangat lama Bagot tidak memperkuat timnas Indonesia. Yes, betul. Bahkan ia sempat dituding tidak memiliki rasa nasionalisme. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bahkan telah berbicara langsung dengan Bagot mengenai permasalahan ini. Bahkan sesuai dengan ucapannya, Kluivert mempertimbangkan pemain yang memiliki menit bermain di klub. Nama Elkan Bagot sempat menarik perhatiannya dan memanggil Bagot untuk laga melawan Australia dan Bahrain. Namun, lagi-lagi Elkan Bagot menolaknya. Sesuai keterangan Patrick Kluivert, Elkan Bagot ingin lebih fokus untuk mendapatkan posisi di klubnya. Meskipun kompetisi sedang libur, Bagot memilih untuk tetap fokus pada persiapan di klubnya. Jadi persoalannya Elkan Bagot ini memang agak sedikit rumit. Kita tidak tahu juga ya permasalahan awalnya seperti apa. Jadi Elkan Bagot tidak mau bermain untuk timnas. Belum mau bermain maksudnya untuk timnas. Karena awalnya statement dari Pak Arya Sinulinga bilang kalau Elkan Bagot itu mau fokus ke klubnya. Padahal kita tahu ya kompetisi di Eropa lagi libur, semua sudah selesai ya. Sebenarnya ini kesempatannya Elkan untuk gabung dengan timnas Indonesia. Tapi kemarin waktu diumumkan Garuda Calling, rupanya nama Elkan Bagot itu tidak ada di daftar ya list Garuda Calling. Ya jadi ya kita sudah tahu bahwa Elkan Bagot tidak dipanggil. Nah, ternyata kita sudah tahu alasannya bahwa awalnya dia itu memang sudah dihubungi sama Patrick Kluivert sebelum laga Bahrain sama Australia waktu itu. Tapi dia memilih untuk fokus ke klub karena dia mau dapat tempat di klubnya. Ya kita harus hargai itu. Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa waktu nanti lawan Cina dan Jepang, kenapa Elkan Bagot tidak mau? Rupanya Elkan Bagot itu tidak ada dalam list Garuda Calling karena sudah ada pemain lain yang mengisi pos dari Elkan Bagot. Artinya apa? Artinya bisa saja pertandingan berikutnya kalau misalkan kita lolos ke ronde keempat atau nanti kita bermain di Piala Asia 2027, Elkan Bagot bisa bela timnas Indonesia. Bukan berarti dia tidak mau sama sekali. Kalau kita bisa mengambil satu kesimpulan, sebenarnya Elkan Bagot itu bisa dipanggil ketika Garuda Calling. Cuma sudah ada orang lain yang mengisi posisi dari Elkan Bagot. Makanya ya dia tidak dipanggil, tidak dimasukkan dalam Garuda Calling. Ya bisa saja pertandingan berikutnya Elkan Bagot bisa main untuk timnas Indonesia. Jadi ya positive thinking saja lah. Tidak mungkin lah dia tidak nasionalis. Siapa bilang sih? Kalau saya sih tidak yakin itu. Bendera Indonesia diturunkan paksa oleh supporter Cina. Ah, masa sih? Coba kita lihat dulu. Maca cih. Pasti ini ultrasnya hanya Cina ini. Apa mereka tidak tahu betapa menakutkannya GBK? Oh. Kita juga bisa kayak dorang, bisa juga, cuma ya supporter Indonesia lebih kalem lah.
tidak mau lagi dapat sanksi nantinya. Karena kemarin saja waktu lawan Bahrain ada ya insiden-insiden kecil, ya kita dapat sanksi yang lumayan besar, lumayan merugikan timnas Indonesia kan gitu. Ini supporter Indonesia lawan Bahrain ramai sekali ini. Pasti besok lawan Cina tanggal 5 itu lebih gila lagi nanti. Pasti ini kan pertandingan terakhir, men. Timnas Indonesia di kandang sendiri karena pertandingan berikutnya harus ke Jepang tuh. Jadi pasti lebih ramai. Prediksi ranking FIFA Indonesia setelah melawan Cina. Saat ini, ranking FIFA Timnas Indonesia berada di peringkat 123. Yes. Jika menang, Indonesia akan mendapatkan tambahan 15,05 poin dan diprediksi naik ke peringkat ke-117. Oh, keren. Jika imbang, Indonesia akan mendapatkan tambahan 2,55 poin dan diprediksi naik ke peringkat ke-121. Namun jika kalah, Indonesia akan mendapat pengurangan 9,55 poin dan diprediksi turun ke peringkat ke-126. Ya, semoga nanti Prediksi. kita bisa menang supaya peringkatnya itu naik. Ya, banyak keuntungan sih kalau kita menang lawan Cina ini. Kita dapat peringkat FIFA kita juga naik, dapat 3 poin dan kita bisa jaga posisi di klasemen. Kemudian kita lolos ke ronde keempat. Jadi ya harapannya kita semoga lawan Tiongkok nanti China kita bisa dapat 3 poin. Harga mati itu. Ya, semoga 3 poin. 3 poin, men. Sandy Walsh kayaknya bakalan absen di 2 laga krusial lawan China dan Jepang. Salah satu pemain diaspora yang udah nyatu banget nih sama tim, ngerti sistem, dan selalu tampil ngotot waktu pakai seragam Garuda. Dia cedera dan masih tunggu konfirmasi dari klub dan juga dokternya. Ini bukan pertama kalinya dia absen karena cedera. Kita ngerti sih cedera itu nggak bisa diprediksi juga kan. Betul. Di sisi lain, Kluivert bilang nggak usah panik. Katanya masih ada Asnawi dan juga Kevin Dix. Yes. Enough kan. Oh ya, tanggal 1 nanti bakalan ada final UCL. Kalau mau nonton langsung aja klik link yang ada di bio gua. Sebagai fans, kita semua sayang sama Sandy Walsh. Sejak gabung ke timnas dia selalu main total. Tapi ya sepak bola kadang kejam. Pas kita lagi butuh-butuhnya dia buat 2 laga hidup mati lawan China dan Jepang, dia justru harus absen karena cedera. Kita doain aja supaya Sandy cepat sembuh ya. Tenang, masih ada Kevin Dix yang sudah pulih dari cedera, kemarin juara sama Copenhagen di Liga Denmark. Ada Asnawi Mangkualam yang kembali dipanggil. Jadi ya kita punya stok di belakang cukup banyak. Jadi jangan khawatir, tenang, pasti kita bisa mengatasi posisi kanan itu. Media Cina mulai resah karena Garuda lagi naik kasta. Di GBK nanti mereka harus menang besar, tapi lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan. Ini Ya, Indonesia betul. yang makin mengguncang. Cina datang dengan beban di punggung, selisih gol mereka -13, sementara Indonesia -6. Masih unggul jauh, masih bisa senyum. Mereka hitung-hitungan kalau menang 3-0 peluang terbuka. Tapi mereka lupa, main di Jakarta bukan cuma soal bola, tapi juga mental dan sorakan. GBK bukan tempat untuk numpang lewat. Di sana, Garuda terbang dengan semangat yang kuat. Wah. Dari peluit pertama, kita bukan Asli cuma ini main, keren kita ini. perang. Cina berharap dari angka dan statistik, tapi lupa Garuda bukan rumus matematika. Yes, Kita betul. punya logika rasa dan itu nggak bisa dihitung pakai kalkulator biasa. Kata mereka, ini laga hidup mati. Tapi buat kita, ini soal harga diri. Ini tentang membela merah putih, tentang membungkam yang meremehkan, dan tentang membuktikan bahwa Garuda sekarang bukan cuma ikut terbang, tapi ikut bikin lawan jatuh dan hilang arah pulang. Jadi Cina, kalian boleh panik, boleh hitung gol, boleh mainkan taktik, tapi di tanah kami sendiri, Garuda main bukan cuma pakai kaki, tapi pakai hati. Keren sekali kata-katanya nih. Ya, jadi kita memang kalau secara historis memang kita belum pernah menang lawan Cina, dan ya kita punya rekor buruk lawan Cina. Karena terakhir juga kemarin kita bermain di kandangnya mereka, kita kalah 2-1. Tapi semua sudah tinggal cerita. Karena kalau kita sedikit kembali ke belakang, melangkah mundur, kita juga pernah ya dibantai 10-0 sama Bahrain. Kita belum pernah menang lawan ya Arab Saudi dalam kurun waktu sekitar ya belasan tahun lah. Tapi ketika bermain di GBK, ya semua cerita itu berubah. Yang awalnya semua meragukan timnas Indonesia, ya akhirnya melihat bahwa Garuda luar biasa. Kita bisa tumbangkan Arab Saudi 2-0 di kandang sendiri di GBK. Dan ya kita lihat Bahrain tidak bisa ngapa-ngapain di 2 pertandingan terakhirnya lawan Indonesia. Main di kandang mereka, kita bisa tahan imbang mereka 2-2. Bahkan kita dicurangi sebenarnya lebih tepatnya. Dan bermain di GBK kita bisa ya menguburkan mereka hidup-hidup di GBK, skor 1-0. Dan lawan Cina saya pikir kita juga bisa buat cerita yang sama ya, karena cerita sebelumnya juga ya bicara historis kita tidak begitu baik lawan 2 negara yang
dari Arab Saudi, dari Arab ini teman-teman. Tapi lawan Cina kita bisa buat cerita yang berbeda. Kenapa tidak? Kalau dua negara sebelumnya kita bisa buat cerita yang berbeda di GBK, kenapa dengan Cina kita tidak bisa? Kan gitu. Karena kita lebih unggul sebenarnya. Kita bermain di kandang sendiri, didukung puluhan ribu supporter, semangat juang yang tinggi, pasti kita dapat 3 poin tuh. Yakin sih. Keren. Gabriel Palmero, pemain warisan baru Harimau Malaya. Gelar TC, Malaysia bakal diperkuat pemain naturalisasi anyar Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengumumkan 38 pemain untuk pemusatan latihan, TC, Timnas Malaysia, pada akhir Mei mendatang. Dari daftar 38 pemain yang dipanggil, pelatih Peter Ceklamovski memasukkan nama pemain naturalisasi baru, Gabriel Palmero. Pemain yang membela CD Tenerife itu bermain sebagai bek kiri. Palmero merupakan pemain kelahiran La Palma 15 Januari 2002. Masih Kabar muda. dari Transfermarkt, Palmero baru membela 3 klub profesional yaitu UD Las Palmas, Gimnastika Segoviana, dan CD Tenerife B Palmero saat ini membela Tenerife yang berkompetisi di kasta keempat atau Segunda Federation. Ceklamovski sendiri mempertahankan 25 pemain yang dipanggil saat melawan Nepal pada 25 Maret lalu. Selain itu, beberapa pemain Malaysia U23 juga dipanggil untuk ikut serta mengikuti TC kali ini. Ya, jadi mereka ini sebenarnya berat juga lawan Vietnam ini. Besok akan lawan Manchester United ASEAN All Star, dan kabarnya ada 2 nama dari Indonesia penggawa timnas juga, satunya bukan, yang ikut bermain dengan ASEAN All Star besok. Semoga dapat kesempatan lah mereka dimainkan sama Kim Sang-sik, pelatih dari Vietnam yang menukangi ASEAN All Star lawan MU besok. Jadi semoga dapat kesempatan bermain di ASEAN All Star besok. Salah satunya Malik Rizaldi, ini pernah bermain untuk timnas waktu lawan Bahrain ini. Jadi kita lihat saja besok seperti apa, nanti kita akan saksikan seperti apa pertandingan ASEAN All Star lawan Manchester United. Apakah ASEAN All Star bisa kasih kalah MU atau malah dibantai-bantai sama MU nanti? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you.